pendidikan yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Dina Febriani. Saya Rizka Ramadhani. Saya Raisya Paradiva. Dan saya Muhammad Rinaldi Chandra, dan satu lagi namanya ada Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Puspa Jaya. Di sini saya bikin video sendiri dikarenakan sakit. Ini di rumah sakit. Di sini kami mau menjelaskan tentang 4 aliran tentang filsafat pendidikan yang sudah kami pelajari. Aliran yang ada dalam filsafat pendidikan yang pertama ada idealisme. Aliran idealisme adalah pandangan yang menekankan bahwa ide, pikiran, nilai, dan cita-cita lebih penting daripada kenyataan fisik atau materi. Dalam seni, sastra, maupun filsafat, idealisme menggambarkan sesuatu tidak hanya apa adanya, tetapi sebagaimana seharusnya, menurut nilai yang dianggap sempurna atau baik. Ciri-ciri aliran idealisme yang pertama mengutamakan nilai moral, keindahan, dan kesempurnaan. Yang kedua, tokoh atau objek sering digambarkan lebih baik, lebih indah, atau lebih mulia daripada kenyataan sebenarnya. Yang ketiga, menekankan harapan, cita-cita, dan pandangan positif. Dan yang terakhir, tidak terlalu fokus pada kekurangan atau sisi keras kehidupan nyata. Selanjutnya ada realisme. Aliran realisme adalah aliran yang menggambarkan kehidupan secara nyata dan apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan. Aliran ini menampilkan kondisi masyarakat, manusia, dan lingkungan sesuai kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri aliran realisme yaitu menggambarkan kehidupan secara objektif dan nyata. Yang kedua, mengangkat tema kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam menggambarkan tokoh atau peristiwa. Yang keempat, menampilkan keadaan sosial, ekonomi, dan budaya secara apa adanya. Yang kelima, bahasa atau bentuk karya cenderung sederhana dan mudah dipahami. Pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran pemikiran yang menilai sesuatu berdasarkan manfaat dan hasil nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pragmatisme, suatu ide atau tindakan dianggap benar jika dapat memberikan kegunaan dan solusi yang praktis. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan manfaat dan hasil, berpikir praktis dan realistis, kebenaran diukur dari keberhasilan dalam praktik, fokus pada pemecahan permasalahan, mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kebutuhan. Oke, yang terakhir ada eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekan kebebasan, tanggung jawab, dan keberadaan manusia sebagai individu. Aliran ini mengajarkan bahwa setiap manusia bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri dan harus bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Ciri-cirinya adalah yang pertama, menekan kebebasan individu. Kedua, manusia bertanggung jawab atas tindakan dan pilihannya. Ketiga, mencari makna dan tujuan hidup. Keempat, menggunakan pengalaman pribadi. Kelima, menganggap setiap manusia unik dan berbeda. Nah, perbedaan semua aliran tersebut adalah idealisme menekankan cita-cita, nilai moral, dan kesempurnaan. Kehidupan digambarkan sesuai harapan atau keadaan yang ideal. Yang kedua, realisme menggambarkan kehidupan secara nyata dan apa adanya sesuai kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Yang ketiga, pragmatisme menilai sesuatu berdasarkan manfaat, kegunaan, dan hasil praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, eksistensialisme menekankan kebebasan manusia dalam menentukan pilihan hidup serta tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Di sini saya akan membacakan tentang kenapa kita memilih realisme. Aliran realisme bisa lebih cocok untuk kelompok kami karena tujuan karya atau diskusinya terasa dekat dengan kehidupan nyata dan dipahami orang lain. Beberapa alasan yang biasanya membuat realisme dipilih. 1. Mudah dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari. Realisme menampilkan kondisi sosial, emosi, dan kejadian apa adanya, sehingga anggota keluarga lebih mudah mencari ide dari lingkungan sekitar. 2. Pesan lebih jelas dan langsung kalau kelompok kalian ingin menyampaikan kritik sosial, kehidupan masyarakat, pendidikan ekonomi, atau hubungan antar manusia. Realisme membantu pesan terasa nyata dan tidak terlalu abstrak.
3. Cocok untuk kerja kelompok. Dalam realisme, setiap anggota bisa mengambil peran berdasarkan pengamatan nyata. Misalnya riset lingkungan, penulisan cerita, pengambilan gambar, atau acting. Jadi pembagian tugas lebih mudah. 4. Tidak membutuhkan simbol yang rumit. Dibandingkan aliran yang lebih abstrak atau surrealis, realisme lebih fokus pada fakta dan detail nyata, sehingga proses pengerjaan biasanya lebih sederhana dan terarah. 5. Lebih mudah diterima audiens, penonton atau pembaca umumnya cepat memahami karya realisme karena situasi dan tokohnya terasa familiar. Ini dapat menyimpulkan dari kelompok kami, aliran realisme karena mampu menggambarkan kehidupan nyata secara jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan tema yang ingin kami angkat sehingga pesan karya dapat tersampaikan dengan baik. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.